0700119001, kelas Pendidikan Matematika A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Nah, hakikat belajar menurut Landgreen yaitu bahwa belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya hakikat belajar menurut Heinisch pada tahun 1999 mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pelajar dengan lingkungannya. Nah, hakikat belajar juga mempunyai pengertian secara umum, yaitu belajar adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar juga disebut suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun yang tidak baik. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom atau Nana Sujana, di mana yaitu yang pertama ranah kognitif, di mana ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu ranah efektif, di mana ranah ini berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Nah, klasifikasi yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, di mana ranah ini berkenaan dengan hasil belajar. Hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, di mana ranah ini meliputi 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Nah, selanjutnya Saud pada tahun 2008 mengemukakan yaitu tujuan belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Nah, yang kedua yaitu belajar bertujuan untuk mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Nah, yang ketiga yaitu belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari negatif menjadi positif, yang tidak hormat menjadi hormat, yang benci menjadi sayang, dan sebagainya. Adapun tujuan yang keempat yaitu belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan yang misalnya dalam hal olahraga, kesenian, jasa, teknik, pertanian, perikanan, pelayaran, dan sebagainya. Nah, materi yang kedua yaitu hakikat mengajar dan pembelajaran. Adapun definisi mengajar dan pembelajaran menurut Nana Sujana adalah mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. Adapun pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, pelengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun menurut Hamza yaitu mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Para ahli psikologis juga merumuskan bahwa belajar itu harus
harus bertahap dan meningkat. Nah, dalam mengajar haruslah mempersiapkan bahan yang bersifat gradual, yaitu yang pertama dari sederhana kepada yang kompleks, yang kedua dari konkret kepada yang abstrak, yang ketiga dari umum atau general kepada yang kompleks, yang keempat dari yang sudah diketahui kepada yang diketahui atau konsep yang bersifat abstrak. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang pada tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidikan dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, selanjutnya beberapa prinsip umum tentang mengajar menurut Hamzah pada tahun 2006. Di antaranya yaitu yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki oleh seorang siswa. Nah, yang kedua yaitu mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Nah, berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu peserta didik, yang kedua guru, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi atau isi, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua yaitu metode tanya jawab, yang ketiga yaitu metode pemberian tugas atau resitasi, dan yang kelima metode demonstrasi dan eksperimen, dan yang terakhir yaitu metode simulasi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.